Halo, selamat siang, Bang Aris. Selamat siang, Maidop. Bang Aris, yang pertama ingin kami tahu tentunya adalah tanggapan Anda soal kasus pemaksaan jilbab ini. Iya, karena ini peristiwa ini adalah bagian dari sekaligus 3 ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh SMK 2 Padang ini, maka tidak ada toleransi terhadap kasus ini. Maka harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Tadi kan aturannya bahwa untuk tanggung jawab SMK sekarang itu adalah tanggung jawab gubernur untuk mengelola itu. Maka tidaklah berlebihan dalam peristiwa ini, karena ini peristiwa yang sengaja dibuat, sekalipun itu tidak tadi didiskusikan seolah-olah tidak ada pemaksaan, tetapi seolah-olah ini juga adalah kewajiban. Maka 3 pasal yang dilanggar itu, maka tidak mau dengan rasa hormat saya, kepala dinas pasti tahu aturan itu, karena sebuah aturan di sekolah itu pasti dikonsultasikan ke kepala dinas pendidikan, maka kepala dinas pendidikan harus bertanggung jawab secara administratif dan pidana. Lalu kepala sekolah, mungkin saja bukan kepala sekolah yang sekarang yang membuat aturannya, mungkin kepala sekolah yang lalu, maka itu juga harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas. Maka Komnas Perlindungan Anak mendukung apa yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya untuk memberhentikan 2 yang bertanggung jawab terhadap aturan ini secara tidak hormat. Itu saya kira kewajiban undang-undang, karena ini melanggar konstitusi, ya. Oleh karena itu saya kira peristiwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan hanya terjadi, apalagi SMK 2 Padang itu adalah sekolah negeri yang dibayar oleh pajak rakyat dan didirikan oleh negara. Jadi oleh karena itu sekali lagi tidak ada toleransi di sini. Tidak ada toleransi di sini. Iya, karena aturan itu intoleransi, menanamkan nilai-nilai kebencian, ya, seolah-olah ada perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Saya kira ini tidak boleh dibenarkan. Kalau ini dibenarkan, maka ini akan terus menjelajah aturan-aturan di sekolah negeri akan meniru kembali. Padahal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan intoleransi. 3 pasal berlapis bisa dikenakan kepada kepala sekolah yang membiarkan. Mungkin saja bukan kepala sekolah ini yang membuat, tetapi mungkin juga kepala sekolah yang sebelumnya. Ya, tentunya Gubernur Sumatera Barat juga harus bertanggung jawab dan tidak boleh cuci tangan. Saya merekomendasikan supaya berhenti sekolah yang menerapkan intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia, dipaksa atau tidak dipaksa, diwajibkan atau tidak diwajibkan. Kalau ada aturan yang diskriminatif dan melanggar 3 pasal sekaligus dari undang-undang yang mengatur, menjamin hak kebebasan orang untuk menganut ibadah dan agamanya, apalagi Permendikbud itu jelas dinyatakan di situ tidak ada himbauan sekalipun untuk mewajibkan pakaian seragam dari sekolah negeri. Bang Aris, jadi banyak yang bisa terjerat di kasus ini dengan pasal berlapis menurut Anda? Oh iya, karena inilah jaminan untuk memberikan perlindungan untuk kebebasan setiap siswi untuk memakai apa yang dia inginkan, pakaian seragamnya. Ini bukan hanya berlaku pada siswi yang berbeda agama, sekalipun sama agamanya dengan pakaian atau seragam yang harus dipakai, kalau ada unsur pemaksaan itu sudah pelanggaran hak asasi, dan itu saya kira yang harus dihapus dan kita hentikan. Jadi saya mendukung keluarga dia untuk melaporkan itu kepada Komnas HAM dan Bapak Presiden, karena ini adalah penegakan hukum. Jadi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Menteri Pendidikan dan Budaya yang mensyaratkan atau mengirim pesan agar kedua pejabat yang bertanggung jawab itu diberhentikan secara tidak hormat. Oke, Bang Aris, apakah Anda atau juga Komnas Perlindungan Anak ini pernah menemukan kasus intoleransi serupa sebelumnya di daerah lain mungkin? Ya, saya kira semua orang ingat, ya, ada pemilihan OSIS di daerah wilayah SMA negeri di mana di Depok, ya, ketika terpilih adalah seorang Kristen begitu yang dipilih secara demokratis oleh murid dan selanjutnya. Nah, tapi itu diprotes
dan itu didukung oleh guru, salah seorang guru di Depok. Jadi peristiwa seperti ini sudah sering terjadi dan saya kira ini momentum untuk menghentikan aksi-aksi yang intoleransi, yang melanggar hak asasi manusia. Nggak, seragam itu bukan penentu kita mau naik surga atau tidak naik surga kan. Oleh karena itu saya kira kalau dulu itu masih tanggung jawab wali kota, ya tadi disebutkan oleh Pak Wali Kota. Nah, sekarang pengelolaan SMK itu sudah ditarik menjadi pengelolaannya di tangan gubernur. Jadi itu artinya apa? Gubernur punya kewenangan untuk memeriksa dua pejabat ini, ya, termasuk kepala sekolahnya, aturannya, siapa yang membuat dan siapa yang menyetujui. Saya yakin betul, Maidop, itu biasanya sebuah aturan tata tertib, apapun himbauan aturan itu pasti dikonsultasikan kepala dinas. Mungkin juga bukan beliau sekarang yang menjadi Pak Abid yang kepala dinas, tetapi tidak boleh dilepaskan dokumen-dokumen itu. Sekali lagi saya kira ini harus kita hentikan supaya intoleransi, penanaman nilai-nilai kebencian, perbedaan terhadap ini, tidak menghargai Pancasila, tidak menghargai kemajemukan, itu berhenti dengan kasus yang ada di SMK 2 Padang. Oke, Bang Aris, supaya kasus intoleransi ini tidak terjadi kembali kasus serupa seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah di daerah, apa langkah yang paling utama harus dilakukan? Saya kira tanggung jawabnya ada di Kementerian Pendidikan dan Budaya bersama dengan gubernur masing-masing di pemerintah daerah untuk mencek ulang aturan-aturan main. Disisir kembali ya? Disisir kembali di SMA, di sekolah-sekolah negeri yang dibayar pajaknya oleh rakyat. Dan disitulah hadirnya pemerintah untuk melakukan evaluasi itu supaya kita menjadi negara yang betul-betul sebagai negara yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dan anti terhadap intoleransi. Saya kira itu harus kita tanamkan sejak kecil. Nah, kalau ini kita biarkan, ditanamkan dan dibiarkan aturan ini di tingkat pendidikan kita, itu negeri ini akan menjadi negeri yang tentunya intoleransi dan sebagainya. Saya kira ini pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Mau tidak mau, dengan rasa hormat saya, Menteri Pendidikan harus menyisir semua sekolah negeri untuk melihat kembali aturan-aturan yang membenarkan aturan yang intoleransi. Saya kira demikian. Dan Komnas Perlindungan Anak akan terus mengawal kasus ini, Bang Aris? Iya, hari ini kami sudah membentuk namanya tim litigasi dan non-litigasi Komnas Perlindungan Anak di Sumatera Barat. Dan hari ini berkunjung, ingin bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Kepala Sekolah dan visitasi ke sekolah itu. Dan ingin bertemu dengan 40 sekian warga pendidikan yang ada di SMK 2 Negeri Padang ini. Jadi kita akan bertemu dengan yang sudah ada yang mengaku memang sejak kelas 1 sudah menggunakan itu karena ketakutan saja sebenarnya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi di Kompas Siang hari ini. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih, sehat terus Bang Aris. Terima kasih, salam sehat.